Nah, ini gimana? Ini kronologi atau jalan ceritanya awalnya nih, Arta tuh nggak mau makan terus sampai akhirnya ketemu sama Mas Ari. Jadi pertamanya itu di umur setahun lebih, fasenya dia mau makan nih ya kan, makan nasi. Tapi setelah itu tiba-tiba di satu waktu benar-benar nggak mau nasi sama sekali gitu. Oh itu tiba-tiba nggak mau makan nasi? Tiba-tiba, jadi muntah-muntah terus kita kasih makan tuh Nggak kayak mau, nggak ya. ditampiskan gitu ya. Terus habis gitu saya dan keluarga juga sudah sempat bawa dia ke dokter Oh, juga. udah sempat ke dokter kan? Iya sudah sempat ke dokter, terus kayak diberi apa ya, tambahan gizi gitu lewat susu gitu. Ada susu penambah gizi khusus sama ada obat-obatan gitu, vitamin lah gitu. Tapi ya setelah berjalannya waktu tetap aja dia nggak mau nih gitu. Saya scroll sosmed, waktu itu umurnya Arta masih sekitar 4 tahunan, tapi saya bilang ke ayahnya, ayahnya masih menolak karena takut hipnoterapi itu adalah mengandung klinik gitulah istilahnya gitu. Oh mungkin yang dipikirin suaminya ibu Mistis. tidur gitu Iya. kali ya. Akhirnya ketemu sama Mas Ari. Iya akhirnya saya scroll sosmed gitu, ketemu dengan Mas Ari gitu. Ini semua nasi. Semua nasi, Nasi bahkan putih, nasi goreng sama. sama, bahkan Bentuknya nasi. dia tahu. Jadi kita kasih nugget, dia masih mau kan nugget ya. Itu di dalam nugget tuh kita apa ya, Taruh kerokin nasi gitu ya. Taruh nasi, ada satu butir aja dia kerasa di Jebakan sembur gitu ya? gitu. Iya. Jadi pokoknya segala macam nasi yang sifatnya nasi masuk mulut satu butir pun dia tahu. Tahu. Berat badannya berapa sekarang? Sekarang 15. 15 kilo ya? Iya. Dulu pas sebelum datang ke dokter berapa dokter? Berapa kilo dok? Berapa kilo? Mas. 11 kiloan ya Bun. 11 kilo naik Iya, 4 kilo 11 ya? kilo Iya. Ini udah sekarang udah bisa makan nasi? Sudah mulai bisa. Sudah mulai berarti belum bisa-bisa banget? Sudah, tapi ada kan ini masih sesi terapi juga Iya, kan. iya, iya. Jadi beberapa hal yang makanan yang masih belum ada, masih yang belum mau lah gitu. Tapi untuk nasi sendiri dia udah bisa makan sehari-hari. Mama lihat perkembangan Arta sekarang. Ya pastinya senang sekali Senang sih, sekali ya? terharu sih. Terharu? Iya, jadi waktu pertama Arta mulai mau makan nasi setelah 3 kali ya Mas ya waktu itu ya kita pastinya kayak nangis gitulah, maksudnya ya akhirnya anakku mau makan nasi gitu. Iya. Kalau begitu kita sekarang masuk ke MBA, makan bersama Arta. Wah, apa itu? Kamu makannya apa? Saya juru masaknya. Asa. Makan Ada apa itu? susu, ada tahu. Ada juga pisang kuning. Oke, Ada. ada ayam ya. Ada, Ada si ayam goyeng. Asin, Ada si nasi putih. enak. Ada juga cucuk. Ada juga pisang. Dan juga ada akyu. Akiu. Coba ayo. Nasi dulu ya. Kalau sekolah Nasi di mana itu sih? enak. Makan nasi. Nasi itu enak. Coba. Minumnya. Ayamnya. Susah. Lapar. Arta aja pusing ngadepin Om Buya ya, gimana tante ya? Ayo makan lagi yuk. Nah, mama yang suapin sekarang. Ayam goreng mah katanya, ayam goreng mah. Sayurnya juga. Ayo pakai sayur juga mau, pinter. Ah, Biar jadi polisi. Mana jadi polisi? yang hebat. apa ya, tak enak gak? Mantap, supaya sehat ya nak ya. Tapi fenomena picky eater ini memang kerap meresahkan ibu-ibu ya kan. Anak-anak milih-milih makanan ini itu di rumah ya kan. Nah gimana cara menghindari sejak dini? Nah sebenarnya apa sih picky eater itu? Ya kan dalam penjelasan medis langsung aja. Kita akan panggil dokter anak yang katanya menangani anak-anak artis. Seperti Rafathar dan juga Cipung.
Ini dia Dokter Margareta Komalasari. Kepingin jadi dokter, cita-citaku menjadi anak. Silakan dok, silakan. Dokter makannya apa? Nasi. Kenapa ditanya dokter ya? Apa ya? Dokter Margareta. Ya. Dokter, sudut picky eater tuh lazim gak sih terjadi di anak-anak kecil dan ini penjelasannya dalam dunia medis tuh apa? Ya, jadi kita kenal istilah dalam gangguan makan pada anak-anak itu ada yang namanya picky eater, Oke. kemudian small eater, juga ada yang namanya selective eater. Oke. Nah, yang biasanya suka kita temuin tuh sebenarnya picky eater tuh kita anggap normal. Pada beberapa kasus anak usia 1 sampai 3 tahun itu biasanya mereka akan mengalami masa picky eater, jadi milih-milih makan atau misalnya kita kenal food neophobia, jadi nggak mau tuh kalau ada makanan baru nggak mau coba gitu ya. Sampai puncaknya usia 2 sampai 6 tahun itu anak-anak itu pernah mengalami namanya picky eater ataupun neophobia ini. Nah tapi nanti seiring dan bertambahnya umur, masalah makan ini biasanya akan berkurang lah biasanya gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek. Kembali lagi di Jam Praktek dan nah terus anak-anak yang nggak mau makan gimana nih? Kita cara kalau kan nggak semua ini juga bisa datang ke Mas Ari ya kan? Iya betul. Gimana betul. cara anak yang trauma sama makanan tapi dia tetap makan tapi gak trauma tuh gimana caranya tuh? Ya, jadi kalau di istilah kita tuh ada namanya feeding rules. Feeding rules itu mencakup ada jadwal makan. Jadi kita harus punya jadwal makan gitu. Misalnya dalam satu sesi makan itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Terus dalam waktu berikutnya, terakhir makan itu 2 jam berikutnya, itu dia nggak boleh dikasih makanan manis-manis, susu misalnya atau snack-snack. Nanti kalau dia udah ada makan, gerakan mengunyah, otomatis anaknya udah nggak ada rasa lapar lagi dong. Ya kan? Nah jadi kalau bisa kita ajarkan dia untuk berpuasa. Di antara 2 jam itu dia tidak boleh dikasih makanan apapun. Hanya misalnya kalau air putih masih boleh. Jadi supaya dia ada rasa lapar, nanti jam berikutnya kalau dia lapar dia akan makan. Dok, coba analisa Arta nih gimana nih di umur 7 tahun ya berarti ya? 7 tahun ya. Jadi kalau kita menilai status gizi anak itu yang dilihat dari usianya, jenis kelaminnya, kemudian berdasarkan tinggi badannya. Tinggi badannya berapa? Tinggi badannya 118. 118 ya, kurang lebih sekitar dengan tinggi badan dan umur segitu anak laki-laki itu sekitar 20 sampai 21 kilo. Jadi sekarang berapa nih beratnya? Masih kurang sih. Nah, coba ditambah 15, lagi aja. ya. Ya tadi kembali lagi ya. Kita memang harus sabar sih, karena kalau kita berpikir bahwa nutrisi itu adalah segala-galanya, maksudnya penting sekali untuk aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi mungkin kita akan lebih sabar lagi gitu ya. Iya, iya. Jadi ini kan udah naik 4 kilo dari Mas Ya. Ari kan? Wah. Artinya masih ada 3 sesi lagi, artinya masih ada potensi buat makannya Tambah banyak. berat badan lagi. Tinggi, biar Yes. Arta mau jadi Polisi. Lisi. Lisi. Hati, polisi. Polisi ya. Makanya badannya harus sehat, harus tinggi, harus kuat supaya bisa nangkep penjahat. Oke? Oke? Oke. Mama gimana setelah dengar penjelasan dokter tadi? Ya lega juga sih, berarti apa yang saya lakukan ini juga bisa jadi alternatif gitu Ya. buat mungkin mama-mama di luaran yang mengalami hal yang sama yang saya alami ini sama Arta gitu. Ini luar biasa obrolan kita nih. Ya, Banyak sangat sekali menarik value ya, dan manfaatnya ya. manfaat. Terima kasih dokter, terima kasih Mama, terima kasih Makasih, Arta, terima Mama, kasih Mas Ari. dokter, Mas Ya, Ari. saya Uya Kuya. Saya Astrid Kuya. Sampai ketemu lagi di Jam Praktek. Telah habis